tata surya, bintang. Itu kata Allah sungguh sumpah yang besar, sumpah yang agung, andai kata kalian mengetahui. Kenapa Allah bersumpah demi peredaran tata surya, bintang? Dan itu kata Allah sumpah yang agung. Karena memang kalau kita kaji planet-planet apa-apa yang Allah ciptakan di atas sana, di ruang angkasa itu tidak sanggup, tidak habis ilmu kita. Ilmu kita tidak sampai mencangkup seluruhnya. Yang kelihatan kan yang dapat ditempuh dengan jarak ilmu pengetahuan manusia. Planet, ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, ada Mars, sampai Pluto. Itu kan yang hanya dapat dihitung dengan alat yang ada pada manusia sains. Yang lain banyak yang belum dapat dijangkau di sana. Termasuk matahari itu pun planet juga. Dan besarnya matahari itu mau 300 kali lipat besarnya bumi. Ibaratnya bumi ini 300 bumi dimasukkan ke dalam bulatan matahari, muat. Besarnya matahari itu 300 kali bumi. Jadi bumi ini kecil. Bumi yang besar, yang menurut kita besar, yang saking besarnya kita tidak bisa ada dana untuk keliling dunia. Pergi ke Perancis, ke London, ke Makkah, ke Madinah, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Ada tak yang sudah? Tidak ada kita. Saking luasnya, itu banyak duitnya keliling-keliling seperti itu. Kalau banyak duit bolehlah. Berarti luas, banyak modelnya kalau ini keliling-keliling. Matahari itu 300 kali bumi besarnya. Kalau andai kata sama bumi ini ada yang namanya planet besarnya sebumi ini 300 planet, itu masukkan ke dalam bola matahari itu muat. Matahari itu termasuk planet. Sampai yang paling jauh Pluto. Ada yang paling jauh, banyak lagi yang paling jauh yang tidak bisa dijangkau dengan akal atau sains yang diciptakan oleh manusia. Belum yang gaib, belum yang sejenis Baitul Ma'mur, belum yang sejenis arasnya Allah, belum yang namanya kursiyuhus samawati wal ardh, kursinya Allah, belum yang namanya Sidratil Muntaha. Makanya kalau Allah bersumpah dengan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, maka kata Allah itu sumpah yang besar, agung sumpah itu. Kalau kita sumpah hanya sah dengan nama Allah, tidak boleh dengan yang lain. Demi bulan tidak bisa, tidak sah sumpahnya. Demi matahari, demi lautan, demi engkau. Sah sumpah itu kalau dengan nama Allah. Maka di pengadilan kalau jadi saksi ya tetap dengan nama Allah. Boleh tidak wahai yang mulia Pak Hakim, aku tidak maulah dengan nama Allah sumpah, aku dengan yang lain, demi anakku, demi istriku, atau demi bintang. Boleh tidak? Mana boleh? Dalam Islam sah itu hanya dengan demi Allah. Maka kalau belum ada kata-kata Allah, itu belum sumpah. Kadang-kadang kita ini bisa menggertak sumpah Sumpah diulang-ulang. Allahnya tidak ada.
Yang tidak paham takut sudah, apalagi penjual. Jangan harga segitu. Berapa kerang nih? 15 sekilo. Aduh mahalnya. 10 aja lah. 10 itu modelnya, sumpah modelnya. Sumpah modelnya. Mana ada nama Allah di situ? Sumpah modelnya katanya. Sah ada dia bersumpah? Tidak sah. Dia mengharap pinjaman, mengeramput yang dikeramputi kumon. Katanya sudah bersumpah nih, ayolah 15. Padahal modelnya 5.000. Murah kalau di tempatnya. Kalau kerang itu sudah musimnya, murah sebenarnya. Pernah kita orang mertua kan tempat banyak kerang. Di kampung itu 1 kilo 4.000. Kalau ada musimnya tuh 4.000, aduh, ada kemakanan kerang 4.000 sekilo. Sampai di tembilahan tanya, berapa di tembilahan kerang? 15.000. Yang kasihan siapa? Yang pencari karang itu kasihan. Nah, pakai apa namanya? Sampan yang kayu itu, nah, didorong pakai kaki, cari karang sebutin. Harganya berapa di kampung? 4.000. Panas cari sampai ke tembilahan 15.000. Yang di tembilahan dijual ada tempat naungan duduk. Yang kasihan tuh kadang-kadang yang mencari di kampung tuh kasihan, nelayannya tuh kasihan, murah. Sumpah itu belum lagi. Tapi kalau sudah ada kata Allah, demi Allah, pokoknya modelnya 10.000 itulah. Ternyata dia bersumpah, tapi bohong, namanya sumpah palsu, dosa hukum. Dan orang dulu takut dengan sumpah. Orang sekarang dengan sumpah main-main cuma. Aku ini pernah sudah dengan laki dulu. Dan sidang 2 kali, 3 kali, 4 kali, belum lagi jatuh talak. Aku mintalah hakim minta jadi saksi, kata jadi saksi, ada saksi menyatakan kalau andai kata si suamiku itu selingkuh, aku minta kaulah jadi saksi. Yang kata yang jadi saksi wanitiro, berapa bayar? Nah, yang penting aku cerai dengan laki 1 juta, aku julungi duit, nah 1 juta. Nah, siap. Bila sidangnya hari Senin, yalah aku datang ke sana jadi saksi. Demi Allah tidak akan mengatakan kecuali yang sebenarnya. Nah, itu sudah teori hakim sudah. Tidak akan yang mengatakan, demi Allah tidak akan mengatakan kecuali yang sebenarnya. Sumpah itu. Ternyata berbuat. Betul kata hakim, kau melihat dia di janji jiwa, KP janji jiwa dengan perempuan lain, betul katanya. Padahal berbuat, yang penting jatuh talak. Sumpah palsu. Orang sekarang biasa, orang dulu takut sumpah. Makanya pencurian itu puncaknya disumpah. Kalau sudah yang satu mengatakan melihat, yang satu mengatakan tidak melihat, kurang saksi, aja kata hakim berani tidak sumpah. Demi Allah saya tidak mencuri. Padahal mencuri itu kalau orang dulu yang mencuri pun takut bersumpah. Kenapa? Ya laknat Allah atasnya. Laknat Allah atasku, demi Allah aku tidak mencuri. Ternyata mencuri, wah itu was-was seumur hidup. Aduh, sumpah palsu. Tidak tenang hidup. Orang dulu sejelek-jelek orang dulu imannya masih mantap, takut dengan sumpah. Orang sekarang tidak takut lagi dengan sumpah, biasa bersumpah. Yang penting dagangan laku, yang penting duit masuk. Jadi dalam Islam sumpah tidak sah kecuali atas nama Allah. Sebelum Allah disebut demi Allah, maka sumpah belum dikatakan sumpah. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya ini adalah Quran
fi kitabim maknun, di dalam lauhil mahfuz, la yamussuhu illal mutahharun. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengembalikan dhamir la yamassuhu, tidak menyentuh Al-Quran itu illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Maka fikih mengatur orang yang berhadas besar, orang yang berhadas kecil. Orang yang berhadas besar, orang yang berhadas kecil tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ini kalau kembali dhamirnya ke Al-Quran. Sebagian ulama tafsir mengembalikan dhamirnya kepada ayat sebelumnya. La yamassuhu, tidak menyentuh, tidak akan bisa menyentuh. Apa yang disentuh? Fi kitabim maknun, lauhul mahfuz, kecuali mutahharun, siapa-siapa yang disucikan. Maka kalau diartikan seperti itu, maka lauhul mahfuz tidak ada yang bisa menyentuh kecuali para malaikat. Lauhul mahfuz itu catatan-catatan kita. Syaitan tidak bisa menyentuh, iblis tidak bisa menyentuh. Siapa yang bisa menyentuh lembaran-lembaran itu? Lauhul mahfuz, para malaikat-malaikat tertentu. Di sini hanya disebutkan 4 malaikat. Ketua malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Nah, itu boleh menyentuh. Tapi bagi ulama fikih maka diartikanlah ya la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Ulama sufi beda lagi. Jadi kadang-kadang tafsir itu menurut ulamanya. Ulama tafsir itu kadang-kadang ada yang condong ke ilmu fikih, ada ulama tafsir itu condong ke ilmu nahwu, ada ulama tafsir condong ke tasawuf. Maka kalau ulama tafsir condong ke tasawuf, maka mereka mengartikan di dalam tafsir Al-Baghawi diartikan la yamassuhu illal mutahharun, tidak bisa mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran kecuali orang yang hatinya bersih. Itu ulama sufi. Maka kalau orang yang tidak bersih hatinya pasti jauh dari Al-Quran, malas membaca Quran. Padahal Quran itu kitab suci umat Islam, Muslim, tapi umat Islamnya jauh dari Al-Quran. Kenapa jauh? Karena hatinya kotor. Maka tidak bisa membaca Quran, tidak bisa dekat dengan Quran kecuali mutahharun, hati-hati yang disucikan Allah. Kalau sudah hatinya disucikan, bersih hatinya, dekatlah mereka dengan Al-Quran. Jadi masuk ke dalam tasawuf. Maka orang-orang yang hatinya bersih senang dengan Al-Quran. Kalau sudah senang dengan Al-Quran, tidak mau jauh, hobi. Imam Syafi'i 3 hari khatam. Jadi 1 harinya 10 juz. Sahabat Utsman bin Affan tiap malam khatam. Bisa diobati. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 13 tahun tiap malam khatam. Habis isya beliau buka Quran, subuh khatam selama 13 tahun. Sahabat Utsman salat 2 rakaat, salat sunnah malam 1 rakaatnya 15 juz khatam. Kita setahun sekali syukur. Setahun sekali bulan puasa syukur khatam. Syukur. Ada yang tidak khatam-khatam saking jauhnya.
dari Al-Quran, baca susah. Dan Al-Quran itu aduh, semuanya di dalamnya, seluruhnya apa yang tidak dalam Quran. Ada Imam Al-Jauzi. Siapa ya? Al-Jauzi siapa? Bukan Al-Jauzi. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Saking beliau itu senang dengan Al-Quran, tahu jumlah titik di dalam Quran. Nah, ada kehitungannya. Titiknya kan banyak. Nah, ada fa 1 titik, qaf 2 titik. Ta, dulu sebenarnya Al-Quran itu tidak punya titik. Nah, bayangkanlah bagaimana orang dulu baca. Aslinya bahasa Arab tidak punya titik. Jadi yang membedakan fa, qaf itu bagaimana? Membedakan ta, sa, ba, ya itu bagaimana? Membedakan ain, ghain, membedakan Allah, qaf, membedakan shad, qaf, membedakan apa lagi? Nun, ta. Itu yang banyak tuh. Nun, titik 1 di atas, ta, titik 2 di atas, ba, titik 1 di bawah, ya, titik 2 di bawah, sa, titik 3 di atas. Bentuk hurufnya sama. Sin dengan sin, hurufnya sama, titiknya tidak ada. Asli bahasa Arab zaman Nabi ya seperti itu, tidak punya titik. Tapi baca tidak bisa jadi baca, bisa karena bahasa mereka. Samalah kita kadang-kadang nulis SMS, WA itu banyak hilang hurufnya. Bisa tidak terbaca? Bisa, karena bahasa kita. Maka dia turun satu masa ke satu masa sampai di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj tidak bisa baca, bingung dia membedakan. Hajjaj ini termasuk orang yang jauh dari agama, tapi masih perhatianlah dengan Al-Quran. Akhirnya beliau ini Hajjaj ini termasuk orang preman, komandan perang Yazid bin Muawiyah yang menyerang Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hajjaj namanya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tidak bisa baca. Akhirnya disuruhlah cari orang, katanya bedakan mana fa, mana qaf, mana dha, mana qa, mana shad, mana qa. Maka dibuatlah titik. Sampai sekarang adalah titik itu. Nah, titik itu jumlahnya, kata Imam Ibnul Jauzi, saking dekatnya dengan Al-Quran sanggup menghitung titik. Maka jumlahnya 1.025.000 lebih 30 titik. Kalau tidak percaya, itu maksud. Lalu percaya aja, percaya sudah. Daripada menghitung sorangan, baca aja kada selesai. Menghitung titik, Bismillah, satu titiknya sin, Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya lagi Alhamdulillahi Rabbi, satu lagi titiknya. Ada kewaktuan. Saya sudah 1.025.030 titik. Sampingnya terus dekat dengan Quran. Jadi tidak bisa menyentuh, tidak bisa dekat dengan Quran kecuali hati-hati yang suci. Ini bagi orang-orang tasawuf. Tapi ya, karena kita pembahasannya fikih, maka la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil. Maka yang dimaksud mushaf Al-Quran, sesuatu yang di situ ditulis Al-Quran dengan niat belajar, maka jadilah dia Al-Quran. Seumpama ada buku tulis, kemudian kita tulis di situ Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sudah hanya 2 ayat. Tapi memang niatnya menulis Al-Quran, maka jadilah dia mushaf.
mengambil lembaran tadi walaupun tidak memegang di hurufnya tapi dipegang di kertasnya, kita tidak berwudu, hukumnya haram. Lalu bagaimana jimat-jimat itu katanya? Jimat itu kan kadang-kadang tali pinggang, kemudian kita lihat di dalamnya ada tulisan-tulisan kertas. Qul huwallahu ahad. Maka ketika dia menulis, kalau memang tujuannya bukan menulis Al-Quran tapi hanya mengambil berkah, maka boleh dibawa. Tapi kalau nulisnya tujuannya nulis Al-Quran, tidak boleh dibawa. Jadilah dia mushaf. Saking agungnya, tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Andai kata kita membuat satu kotak memang disediakan untuk Al-Quran, contohnya mana? Rihal. Rihal ini memang khusus Al-Quran untuk mengaji, bukan untuk kita buat, kita beli atau kita buat, bukan untuk buku kitab biasa fikih, tapi memang khusus untuk kita mengaji. Kita buatlah rihal atau kotak semacamnya. Maka rihal tadi ketika Al-Quran berada di atasnya, kita sentuh rihalnya tidak boleh. Tapi kalau Al-Qurannya tidak ada, rihalnya boleh disentuh. Tapi kalau seumpama rihalnya itu diletakkan Al-Quran, karena niatnya rihal tadi kita buat atau kita beli khusus untuk Al-Quran, meletakkan Quran, menyentuh rihal tidak boleh kalau tidak berwudu, apalagi mengangkat. Makanya ketika kita membeli rihal atau membuat batu, jangan diniatkan khusus untuk ngaji Quran, tapi umum boleh diletakkan di situ untuk baca kitab fikih, membaca Quran, membaca buku biasa atau buku-buku yang lain. Maka ketika itu tidaklah dikhususkan untuk Al-Quran. Menyentuh rihalnya boleh, karena tidak khusus untuk Al-Quran. Yasin, bagaimana Yasin? Jadi banyak yang tidak paham. Yasin itu sudah jelas mushaf. Tapi kalau dia bersamaan dengan yang lain, di situ Waqiah ada, Yasin ada, Tabarok ada, tahlilan ada, doa selamat ada, doa sapu jagat ada, doa awal tahun ada, doa akhir tahun ada. Ya, ini salatul amaliyah atau semacamnya. Maka ulama mengatakan boleh dibawa, karena kebanyakan bukan Al-Quran di dalamnya. Tapi ketika membuka tidak boleh menyentuh di huruf Al-Qurannya. Ya, tidak berwudu, bawa risalah amaliyah, kemudian ingin baca Yasin, buka, jangan disentuh di huruf Yasinnya, jangan disentuh di huruf Al-Qurannya, tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena sudah jadi mushaf di dalamnya sebagian, sentuh di pinggirnya saja. Apalagi jangan diletak di bawah. Kadang-kadang habis baca Yasin, subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sejajar dengan kemaluan, bahkan di bawah kemaluan malah. Jangan diletak di bawah. Ambil. Nah, di mana letak? Di atas meja kah, apakah? Kadang-kadang tetap di bawah. Lafzul jalalah ada di situ, lafaz Allah, Al-Qur'annya ada di situ, Yasin, Tabarok, Waqiah di situ ada. Sejajar dengan pantat kita. Jangan. Haram hukumnya sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang tidak paham. Ada yang lebih parah. Siapa yang lebih parah? Diletakkan Yasin di situ, di atas Yasin diletakkan HP. Lebih parah. Habis baca Yasin letakkan di lantai, HP agak berat, ambil HP letakkan di atas Yasin. Nah, ini dengan mata kepala sendiri melihat, waduh, kata saya ini kacauan banget. Maka orangnya orang ilmu pula, tidak paham, apa tidak sadar atau tidak ingat atau lalai.
menghayal, dikira apa di bawahnya. Habis baca Yasin diletakkan di lantai, ambil HP diletakkan di atas Yasin. Kalau kita melihat orang lain, ya kita ambil, tapi jangan membuat hati orang tidak enak. Pak, Yasinnya Pak, nah, kita kumpulkan. Tidak, orang tidak akan tersinggung. Tapi kalau menanam lagi sedikit, jangan di bawah, nah, tersinggunglah orang. Dengan cara baik, ambil Yasinnya, ambil, kumpulkan, letakkan di atas. Itu hukum. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilun min rabbil alamin. Diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluk. Apa bihadzal hadisi antum mudhinun? Apakah dengan ini kabar Al-Qur'an diturunkan kepada seluruh alam ini antum mudhinun? Kalian meremehkan, kalian menyangkal, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki-rezeki yang telah disampaikan kepada kalian mendustakan Allah. Mendustakan Allah itu bagaimana maksudnya? Merasa rezeki itu usaha sendiri, bukan dari Allah. Kaya jadi orang sugih karena usaha, bukan karena Allah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalau memang seperti itu kata Allah, kalian menyangka memang usaha itu bisa menjadi maju sebab usaha sendiri. Walaula idza balaghatil qulub. Kalau begitu ketika roh sudah sampai di tenggorokan, kenapa kalian tidak bisa menahan supaya jangan keluar roh tadi? Nah, jadi rezeki dan kematian itu mirip-mirip. Rezeki Allah yang mengatur, kematian pun Allah yang mengatur. Kalau sudah sampai ajalnya, tidak ada yang bisa ditahan. Kalau sudah sampai waktunya sugih pula sudah. Kalau memang tidak ada catatan jadi orang sugih, bagaimanapun macet. Jadi ajal rezeki itu sama. Kalau disangkal ini usahaku sendiri sehingga jadi orang sugih, kalau begitu kata Allah, tahan nyawa itu. Bisa tidak ditahan? Tidak bisa. Kalau mati pula sudah. Wa antum hina idzin tanzurun. Sedangkan kalian hanya melihat orang yang meninggal meregang nyawa, tidak bisa ditahan-tahan. Itu tandanya kalau kita memang sudah diatur oleh Allah. Kita ini mutahhar, ditundukkan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mudabbir, yang Maha mengatur. Jadi kalau sudah paham kita ini diatur, silahkan mengatur, tapi tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang mudah mengerti ilmu agama dan dimudahkan untuk mendapatkan keridhaannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.